adalah jajanan yang viral di video itu sebenarnya itu adalah produk dari P5RA. Iya. Perlu kami klarifikasi bahwa itu bukan jualan siswa, bukan jualan anak atau orang tua siswa, tetapi itu merupakan bentuk dari hasil karya untuk materi kewirausahaan. Ya. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyung. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait yang lagi ramai atau viral di media sosial ya. Di mana kalau nggak salah ya, di Brebes ya, Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Nah, ini sedih ya, dengan siswa MTS dibuang ibu kantin, netizen langsung membuat simpati ya. Nah, jadi ini ada seorang siswa ya, namanya berjualan, cuman ibu kantin itu tidak tidak terima mungkin ya. Ini langsung dibuang, itu informasinya begitu ya. Supaya tidak terjadi gagal paham, ada klarifikasi langsung ya sudah ya dari ibu kantin sepertinya begitu, dan juga para guru dari MTS seperti apa. Ini dia videonya. Makanan yang sudah dibuat dari tadi malam semalam hancurin semua. Hancurin semua. Hancurin semua makanannya. Oleh siapa? Ibu kantin. Israel itu kayak ibu kantin. Ibu kantin itu kayak Israel. Si ibu kantin itu mungkin. Sudah sana yang janji berjalan siang jalan jangan lupa lagi Pak. Ayo ndak aja yang aja bangga. Ada media dominan. Ya di balai Pak. Ini banget tuh kamu sampai enggak lagi gue. Ya kok kita lagi ngomong sampai di makan sampai ya. Di mana ada polisi ada mana ya. Yang kerja ada yang di sini. Lanjutkan membuat program mensukseskan program P5RA dari sekolah. Maka dari itu, untuk mensukseskan program tersebut, waktu itu tim saya 3 orang berpikir keras, mau buat apa, mau buat makanan apa, mau buat produk apa, untuk mensukseskan PPKN. Kemudian berlanjutnya kami membuat suatu produk makanan yang mana itu harus nilai jual, dan saya sama anak-anak OSIS membuatnya. Dan ternyata memiliki mereka siswa itu tertarik dengan jualan-jualan kami. Dari itulah dilanjutkan. Harapan saya dengan adanya program P5RA, siswa bisa membuat hasil karya usaha sendiri, bisa berwirausaha sendiri.
adalah semangat bangsa. Maka anak bangsa itu harus cerdas, bukan dimarahin, bukan dibodoh-bodohi, bukan dikata-katain. Itu kalau dengar curhatan dari teman-teman, bukan jelas dari teman-teman dan siswa-siswi itu nangis sekarang. Tapi apakah daya berlanjut dengan program itu kita bisa sukses nantinya, dan akhirnya pada hari itulah terjadi insiden seperti itu. Harapan saya ke depannya siswa itu bisa berkreasi, buat makanan sendiri, memiliki nilai jual, dan siswa boleh jajan bebas, nggak terkekang, dan guru juga boleh jajan bebas, nggak terkekang. Kepala sekolah, yayasan, dan lainnya. Saya memang mengakui waktu itu ada perdagangan OSIS yang ditujukan kepada saya pertama. Ya, saya terima. Untuk selanjutnya, saya pikir selanjutnya ditujukan kepada saya lagi, tapi ternyata tidak. Dijualin sendiri. Jadi ditegur baik-baik. Bu, kalau buat makanan supaya jangan mengganggu tugas sebagai pengajar, dititipkan kepada ibu kantin. Nah, tapi ibu guru itu, Bu Kolipa, bahkan berjualan sendiri, menawarkan kepada anak-anak langsung setiap hari. Lalu belum beli, kamu belum beli, jajan. Setiap anak ditawari. Saya bilang, saya dongkolin sih Bu, kenapa sih nggak dititipkan? Jadi kan saya mendatangi Ibu Kolipa. Akhirnya saya seorang ibu kantin. Saya mau megang jualannya, tapi jualannya itu. Ya, bismillah ya. Ya, selamat silakan. 1, 2, senyum. Selesai. Ya, next. Berpelukan. Menguas jalan. Wis dulu. Wis. Maafkan aja. Iya. Ya, bismillah ya. Ya, selamat silakan. 1, 2, Senyum. Selesai. ya, next. Berpelukan. Menguas jalan. Wis dulu. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dan Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes dan juga pembina OSIS di MTS dan Kalibuntu Losari Brebes menyampaikan klarifikasi terhadap video yang viral di TikTok bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bagaimana pihak sekolah itu ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka terkait dengan P5RA, proyek penguatan profil
pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, yang salah satunya adalah kewirausahaan. Oleh karena itu siswa diberikan keleluasaan untuk bagaimana mengimplementasikan kewirausahaan itu dengan berdagang. Ketika siswa itu melakukan praktek, akan tetapi terjadi miskomunikasi, salah persepsi terhadap ibu kantin yang ada di sebelah sekolah atau madrasah, sehingga dianggap nanti akan menjadi pesaing di dalam bisnis berdagang itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jenengan sebagai apa di sekolah MTS Nurul Huda Kalibuntu? Sebagai kurikulum. Iya, dengan namanya Bapak Sahroni. Iya. Ya, bisa dijelasin Bapak? Kronologi, jadi kronologi aslinya itu ini adalah jajanan yang di viral di video itu sebenarnya itu adalah produk dari P5RA. Iya. Dalam kurikulum 13 kurikulum terbaru itu kan ada diantaranya penguatan profil Pancasila, di mana hal tersebut kemudian ada yang berkenaan dengan kewirausahaan. Iya. Dan ini adalah sebagai bentuk proyek pengembangan pelajar Pancasila. Jadi kemudian dikoordinir, kebetulan koordinator dari ini adalah Ibu Khalifah. Iya. Jadi perlu kami klarifikasi bahwa itu bukan jualan siswa, bukan jualan anak atau orang tua siswa, tetapi itu merupakan bentuk dari hasil karya untuk materi kewirausahaan. Ya. Dan yang viral di medsos itu, di berbagai platform medsos itu, narasinya itu berbeda-beda captionnya. Ya. Sehingga terjadi semacam ya bumi tumpang tindih semacam itu. Kesalahpahaman. Iya. Jadi begitu ya kronologi aslinya ya Pak. Aslinya seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan dari klarifikasi pihak sekolah, netizen bisa bisa mengambil kesimpulan bahwa yang sebenarnya itu yang jualan itu ya bukan jualan tapi malah praktek ya Pak. Produk ya. Iya. Produk dari ini. Iya. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Kepala Kemenag sendiri ketika kesini ya, kemarin. Iya. Didampingi dengan ibu koordinatornya, Bu Khalifah, dan kepala madrasah. Iya. Udah. Ya cukup sekian ya informasinya. Terima kasih. Ya. Lagi viral sebuah video menunjukkan seorang siswi MTS di Losari ya di Kalibuntu Brebes, yang mana dia berjualan di lingkungan sekolahnya ya, akan tetapi jualannya dibuang oleh ibu kantin dari sekolahnya itu ya, dengan alasan bahwa si ibu kantin ini hanya dialah yang berhak berjualan di lingkungan sekolah, karena beralasan ya mungkin karena dia sudah membayar semacam retribusi terhadap pihak sekolah ya, sehingga si ibu kantin ini merasa berhak membuang makanan dari si siswi ini ya. Tapi apakah dengan membayar semacam iuran atau sebagaimana itu pihak kantin bisa memonopoli di lingkungan sekolah ya untuk tidak berjualan siapapun kecuali dia ya? Bagaimana bila ada guru yang berjualan juga ya, apakah akan dibuang juga sama ibu kantin ya? Nah ini yang menjadi perdebatannya, karena banyak juga yang mendukung dari pihak si ibu ini ya, karena mereka beralasan ya namanya juga mereka sudah bayar katanya, tapi nggak mesti dibuang juga ya, kan bisa diomongin baik-baik ya kan, diajak ngomong, kalau nggak titipin di pihak kantin, biasa juga kok orang-orang dititip di kantin ya,
dijualin sama ibu kantin dengan pembagian yang adil lah istilahnya. Jadi bagi saya apapun ini ya tidak bisa dibenarkan ya, karena posisi si siswi ini juga berjualan bukan karena senang-senangnya ya, tapi karena keadaan ya. Mereka tidak berasal dari keluarga yang mampu ya, dan mereka harus melakukan itu bukan karena keinginannya ya, tapi karena keadaan ya. Kalau boleh memilih ya tentu dia memilih fokus belajar ya. Tapi karena ekonomi ya, apapun harus dikerjakan. Ada yang lagi rame, masuk gak di FVP lu ada anak yang dagangan di sekolah tapi dibuang sama ibu kantinnya. Dan ini videonya dan ada klarifikasi penjelasannya. Ini dia video yang lagi rame di Facebook, di mana ada seorang ibu yang merekam ada makanan seorang anak-anak dibuang sama ibu-ibu kantinnya, yang mengatakan bahwa anak ini dagang terus dimasakin sama ibunya semalaman, terus pas nyampe di sekolah malah dibuang. Namun gue dapat infonya kayak gini. Nah, di grup Facebook ini mengatakan kayak gini, ya si anak ini terpaksa sekolah sambil dagang karena ingin ngebantu orang tuanya, tapi setelah ketahuan ibu kantin malah dibarahin dan dagangannya dibuang. Padahal ibunya udah susah payah ngebangun modal dagang dan bangun tengah malam untuk mempersiapkan dagangan tersebut. Namun di video itu ada akun namanya Siti Swadah mengomentari bahwa yang jualan tersebut bukan murid namun pengajar. Nabila Bakik sebetulnya yang jualan bukan muridnya mbak, tapi salah satu pengajar ataupun guru di situ. Jadi maksudnya ibu guru jualan juga baik biar harga siswa itu bisa jajan enak tapi terjangkau. Tapi malah yang punya kantin mungkin ngerasa merasa tersaingin, yang akhirnya makanya dibuang jualan si ibu guru tersebut. Nah sekarang kita harus pintar dulu mana berita yang benar. Kalau gue pribadi lebih condong ke sini, tapi gue juga nggak tahu mana yang benar ya. Tapi di satu sisi gue menyalahkan yang punya kantin. Ya mungkin dia ngerasa tersaingin gara-gara gurunya jual masakan dia sendiri dan lebih murah agar terjangkau. Tapi satu sisi cara dia dengan cara membuang makanan si anak itu, ya menurut gue jelas salah. Karena cuy, orang cari makan susah tapi malah dibuang-buang. Itu menurut gue kayak lebih etikanya kurang etis ya. Ditambah lagi itu kan masalah di depan anak kecil ya, jadi dilihatnya kan nggak etis juga, nggak jadi contoh yang baik buat teman-teman. Nah kalau kalian sendiri punya pendapat atau informasi tentang video ini, silahkan komen dan kasih tahu penjelasan yang sebenarnya. Teruntuk adik siswa MTS Kalibuntu Brebes yang jajanannya dibuang oleh ibu kantin yang merasa tersaingi, semoga dengan kejadian ini adik siswa ini semakin bertambah rezekinya dan semakin berkah kehidupannya. Ketika saya melihat videonya, jujur saya sakit karena saya juga pernah berjuang seperti itu gitu ya, untuk bisa bertahan hidup. Apalagi ya ini juga niat tulus, niat ade untuk membantu ekonomi keluarga, tapi ada ibu kantin yang merasa tersaingi sampai akhirnya seperti ini. Untuk ibu kantinnya, semoga ini jadi pelajaran dan hati-hati bertindak. Jangan pernah merasa tersaingi karena rezeki bukan urusan dirimu, tapi rezeki urusan Allah SWT atau urusan Tuhan. Jadi semoga ada kebaikan untuk adik siswa dan semoga ada perbaikan dari ibu kantin yang sombong sekali ini. Agustina, anu sakudu nang ngentah hampura masih ya. Kunaon jadi diwakilan ku pihak sekolah. Ngentah hampurana. Majedog we cindaten bari sidakep. Eueuh kawani, kudu nasiang ngentah hampura teh hampura aing gitu kamari geus ngobrak-ngabrik usaha budak. Aing dah ngerasa kasaing sieun jualan aing teu laku. Teu kituna ai rezeki mah da Allah nu ngatur atuh sia teh. Bari jeung kudu ngerasa kasaing ku usaha budak leutik. Bari jeung di aur-aur hakaneunana mubajir dosa sia teh. Tuh aya nu leuwih butuh hakaneun. Tibatan di aur-aur kitu mah beuri ku sia teh. Da budak teh usaha meh semangat. Bari jeung ngabantuan resiko sapopoe indung nakeun wae atuh da moal pahili rezeki mah sia teh. Bari jeung kudu kasieunan kasaingan ku usaha budak leutik aing mah siga nu teu gablek polo we sia. Geus ngaran Agus deui wae kamari Agus lalakina ayeuna Agus awewe nanyeun ulah aduh riweuh cek aing teh akhir tahun ye ku ngaran Agus deui. Ngaran naon atuh sia teh ngobrak-ngabrik hakaneun budak eta nu didagangkeun. Keun wae moal pahili, cek aing moal pahili. Da kasebut jelema mah pada jalma geus dipatokan rezekina ku Allah. Sanajan sia dagang dina liang sireum ge aing geus waktuna laku mah laku we. Da moal teu dilakukeun ku Allah ge. Ieu mah
nyaho netizen teh nungguan we tah hampura teh ti biwir sia. Kira aku biwir aing nu kudu ngawakilan sia deui. Ya mah kalakah ayo pihak guru nu ngentah hampura teh. Nih riweuh aing mah tada. Lain eta ya Allah hakaneun mah di aur-aur kitu. Daripada di aur-aur beuli ku sia bikeun ka aing meureun didahkar ku aing. Babal teh. Oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya terkait viralnya ibu kantin membuang dagangnya siswa ya. Sebenarnya itu informasinya ya yang saya dapat itu klarifikasi itu bukan siswa teman, tapi itu milik guru ya katanya. Dan juga tadi yang dari MTS itu mengklarifikasi itu milik kayak semacam ini teman ya, uji praktek katanya gitu. Aduh, yang mana yang benar ya? Komen untuk ini semuanya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.